wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Erlinia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih tujuan dari mengenal bentuk aljabar ini? Nah, tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama memahami dan mengenal bentuk aljabar, dan yang kedua mampu menjelaskan bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke materinya, anak-anak jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Ibu ya. Nah, anak-anak, bentuk aljabar ialah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar, misalnya 2A, kemudian negatif 3B, lalu 7XY, kemudian 12X kuadrat, ada 3M ditambah 4, kemudian ada negatif 8P dikurang 5Q, kemudian ada 4X ditambah 2Y dikurangi 8. Nah, anak-anak bisa perhatikan bentuk-bentuk tersebut ada huruf-hurufnya ya. Nah, dalam bentuk aljabar ini kita akan belajar tentang suku, kemudian ada variabel, kemudian ada koefisien, dan kemudian ada konstanta. Nanti Ibu akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada suku. Suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, atau bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif. Nah, pada suku itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada suku satu atau monomial. Perhatikan contohnya. Di sini ada 3A, kemudian ada negatif 6X, kemudian ada negatif 5A kuadrat B. Nah, anak-anak, Ibu bisa perhatikan bentuk-bentuk aljabar itu merupakan suku 1. Kemudian yang kedua ada suku 2 atau binomial. Nah, perhatikan contohnya. Di sini yang pertama ada 2P ditambah 15. Kemudian 7P kuadrat dikurang 10P, kemudian ada negatif 6A kuadrat ditambah 5AB. Nah, perhatikan yang suku 2 itu dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh yang pertama 2P ditambah 15. Nah, bentuk aljabar ini terdiri dari dua suku, yaitu 2P dan 15. Tanda operasinya atau tanda positif negatifnya itu mengikuti sukunya ya. Kemudian contoh kedua, 7P kuadrat dikurang 10P. Untuk aljabar ini terdiri dari dua suku, yaitu 7P kuadrat dan negatif 10P. Ingat, tanda operasinya itu mengikuti ya. Kemudian bentuk yang ketiga ada negatif 6A kuadrat ditambah 5AB. Berarti bentuk aljabar ini juga terdiri dari dua suku, yaitu ada negatif 6A kuadrat dan 5AB. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada suku 3 atau trinomial. Contohnya ada 8X dikurang 4Y ditambah 9. Nah, anak-anak Ibu bisa perhatikan ya, bentuk aljabar ini merupakan bentuk suku 3. Kemudian contoh yang kedua ada 6X kuadrat ditambah 3XY dikurangi 8Y kuadrat. Nah, contoh yang pertama 8X dikurang 4Y ditambah 9. Ini terdiri dari 3 suku, yaitu ada 8X, kemudian ada negatif 4Y dan 9. Ingat lagi ya, sukunya itu tanda positif dan negatifnya mengikuti ya. Kemudian contoh yang kedua terdiri dari 3 suku, yaitu 6X kuadrat, kemudian 3XY dan negatif 8Y kuadrat. Nah, bentuk yang keempat yaitu ada suku banyak atau polinomial. Nah, suku banyak ini merupakan suku yang lebih dari 3, bisa suku 4, suku 5, dan seterusnya. Contohnya P pangkat 3,
ditambah 2P kuadrat dikurang 7P dikurangi 8. Nah anak-anak, bentuk aljabar ini terdiri dari berapa suku ya? Nah jadi bentuk aljabar ini terdiri dari 4 suku, yaitu ada P3, kemudian ada 2P2, ada negatif 7P dan negatif 8. Kemudian contoh kedua ada 4X ditambah 2Y dikurangi 3Z dikurangi 3Y ditambah X. Nah anak-anak, kalau bentuk aljabar ini merupakan suku yang terdiri dari 5 suku. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, dilambangkan dengan hurufnya. Ada bentuk aljabar 5M kuadrat dikurangi 4N. Nah anak-anak ingat, variabel itu dilambangkan dengan huruf. Perhatikan bentuk aljabarnya, berarti variabelnya yaitu M kuadrat dan N. Anak-anak semua perhatikan hurufnya. Coba sekarang contoh yang kedua, ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Nah coba variabelnya yang mana? Ya benar, variabelnya yaitu AB dan B kuadrat. Berikutnya yaitu tentang koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Ingat, kalau variabel itu berupa huruf. Nah, kalau ada koefisien itu angka yang di depan hurufnya. Contoh tadi ada 5M kuadrat dikurang 4M. Nah, yang disebut dengan koefisiennya yaitu 5 dan negatif 4. Contoh yang kedua ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Nah, berarti koefisiennya yaitu 2 dan negatif 3. Ingat, koefisien itu angka yang ada di sebelah variabel atau di sebelah huruf. Kemudian selanjutnya tentang konstanta. Konstanta ialah suku yang nilainya tetap. Nilainya itu tidak berubah-ubah. Contohnya, ada 5M kuadrat dikurangi 4M. Nah, yang disebut dengan konstantanya yaitu suku yang nilainya tetap. Konstantanya yaitu 0. Coba contoh yang kedua. Ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Nah, yang disebut dengan konstanta yaitu 7. Konstanta tadi apa? Yaitu nilainya yang tetap atau angka yang tidak ada hurufnya. Nah, dari pembahasan tadi kita ulang sebentar ya. Perhatikan bentuk aljabar ini ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Nah, anak-anak, bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku, yaitu ada 2AB, kemudian negatif 3B kuadrat, dan ada 7. Nah, kemudian perhatikan 2 dan negatif 3 ini merupakan koefisien. Kemudian yang dilingkarin biru itu yaitu ada AB dan B kuadrat. Ingat nggak? Ini merupakan variabel. Nah, kemudian yang 7 ini merupakan konstanta. Sekarang kita latihan soal ya. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, soalnya ada X kuadrat ditambah 2Y dikurangi 5. Sekarang kita cari sukunya dulu. Bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku ya. Sukunya apa aja? Yaitu X kuadrat, kemudian ada 2Y dan negatif 5. Kemudian variabelnya. Ingat, variabel itu yang berupa huruf. Nah, variabelnya yaitu ada X kuadrat dan Y. Kemudian yang koefisien. Kalau koefisien yaitu angka yang di samping variabel. Nah, yaitu apa? Ada koefisien dari X2 yaitu 1. Adik-adik bisa perhatikan itu di dalam soal tidak ada angkanya ya. Nah, kalau tidak ada angkanya berarti itu 1. Kemudian koefisien dari Y yaitu 2. Jadi koefisiennya yaitu 1 dan 2. Kemudian yang disebut dengan konstanta yaitu negatif 5. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini materi kita hari ini tentang mengenal bentuk aljabar.
Nah, Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa paham dan ngerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan di dalam video ini. Oke, di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang aljabar linier. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.